Oliver sedang berjalan di tengah hujan, tiba-tiba dia melihat seorang wanita tanpa payung atau topi. Tapi wanita itu nggak basah sama sekali. Bagaimana mungkin? Wanita itu berjalan di dalam area tertutup seperti trotoar yang tertutup. 4 orang teman pergi mendaki gunung dan berfoto di tepi danau. Bisakah kamu melihat sesuatu yang aneh? Orang ini nggak punya pantulan apapun di air. Sarah menginap di sebuah hotel mewah. Dia merasa sangat lapar, tapi sayangnya Sarah melewatkan jam makan malam. Karena itulah dia menelpon layanan kamar dan memesan 1 set makan malam vegan. 15 menit kemudian, seseorang mengetuk pintunya. Dia melihat melalui lubang intip terlebih dulu. Bagus, seorang pelayan palsu. Bagaimana dia tahu? Pelayannya palsu karena dia nggak tahu Sarah memesan makanan vegan. Kelly dan Kim mulai bertengkar di pesawat. Itu adalah jet pribadi Kim, jadi dia ingin semuanya sesuai keinginannya. Tapi Kelly marah padanya. Dia berlari ke pintu keluar, membukanya dan melompat keluar. Itu terjadi begitu cepat sehingga para kru nggak punya waktu untuk melakukan apapun. Kelly nggak punya parasut, kakinya patah tapi dia selamat. Bagaimana bisa? Pesawat sudah mendarat. Nick sedang berkendara di jalan dan mobilnya kehabisan bensin. Dia melihat sebuah kabin di dalam hutan dan memutuskan untuk meminta bantuan. Ketika sampai di sana, dia menemukan 3 orang di dalamnya. Mereka menawarkan untuk membantunya, tapi hanya jika Nick setuju untuk tinggal di sana selamanya. Kenapa? Nick menemukan sekelompok penjahat yang melarikan diri. Mereka takut dia akan memberitahu orang lain tentang lokasi mereka. Pagi-pagi sekali, Detektif Robinson menerima telepon dari tetangganya, Ethan. Tolong, datanglah sesegera mungkin. Seseorang menyerang istriku. Robinson tiba di rumah Ethan dan melihat pemandangan ini. Bisakah kamu menebak apa yang terjadi pada istrinya? Lihat kalender di dinding, mereka mengerjai detektif karena pada saat itu tanggal 1 April. Kota telah diambil alih oleh zombie. Yuk kita lihat kelompok ini. Hanya 1 dari zombie ini yang berjenis kelamin laki-laki. Bisakah kamu menebak siapa? Zombie pertama mengenakan bra, yang kedua punya lencana dengan foto dan nama wanita. Oleh karena itu, hanya zombie ketiga yang berjenis kelamin laki-laki. Tom bekerja di sebuah agen rahasia yang mengkhususkan diri pada orang-orang yang memiliki kemampuan paranormal. Dia melakukan wawancara dengan 3 orang yang mengaku sebagai pahlawan super. Tapi hanya 1 dari mereka yang benar-benar memiliki kekuatan supernatural. Bisakah kamu membantunya menemukan orang ini? Lihatlah wanita ketiga. Dia memegang ponselnya dengan kekuatan pikirannya tanpa menyentuhnya. Stella dan Bella pergi berlibur. Mereka mengambil 2 foto di pantai. Bisakah kamu menemukan 10 perbedaan di antara keduanya? Kamu bisa menjeda video kalau kamu membutuhkan waktu tambahan. Siap untuk melihat semua 10 perbedaannya? Ini dia. Steve tiba di kantor dan menyalakan laptop perusahaan. Oh tidak, seseorang telah mengubah kata sandinya. Steve melihat sekeliling dan menemukan stiker dengan petunjuk 32, 18, 29. Dia memasukkan nomor tersebut tapi nggak berhasil. Bisakah kamu membantunya untuk memecahkan kodenya? Steve harus memasukkan 3 angka 2, 1 angka 8, dan 2 angka 9 setelah garis bawah.
Jadi 222 garis bawah 8 garis bawah 99. Gabriel adalah seorang guru seni. Dia memasuki studio untuk memeriksa pekerjaan murid-muridnya. Salah satu dari mereka adalah hantu. Bisakah kamu menebak yang mana? Itu adalah sang model. Dia berpose untuk sebuah potret, tapi semua orang bisa melihat menembus tubuhnya. Dan terbangun di dalam kurungan yang menyeramkan, dia perlu mencari tahu kode 5 angka untuk melarikan diri. Dia hanya punya gambar ini sebagai petunjuk. Bisakah kamu membantu Dan memecahkan kodenya? Untuk memecahkan misteri ini, kita perlu menghitung jumlah kaki yang dimiliki oleh setiap objek dalam gambar ini. Manusia punya 2 kaki, ikan punya 0 kaki, kepik punya 6 kaki, anjing punya 4 kaki, dan terakhir laba-laba punya 8 kaki. Jadi kode yang benar adalah 20648. Alex pergi mendaki gunung dan tersesat di hutan. Matahari sudah terbenam ketika dia akhirnya menemukan jalan. 3 pengemudi berhenti dan menawarkan tumpangan ke desa terdekat. Bisakah kamu membantu Alex memilih opsi yang paling aman? Ada lengan zombie yang menjulur keluar dari bagasi mobil kedua, dan pengemudi ketiga punya telinga runcing yang mencurigakan serta mata yang berkilau. Jadi dia mungkin manusia serigala. Oleh karena itu, Alex mungkin harus mempercayai pengemudi pertama. Aku sangat mudah diangkat tapi sangat sulit dilempar. Apakah aku? Aku adalah bulu. Kim mengunduh aplikasi Kencan dengan harapan menemukan cinta sejatinya. Dia menyukai ketiga pria ini dengan setara. Mereka mulai mengobrol dan para pria mengiriminya beberapa foto selfie. Setiap pria mengaku masih lajang. Tapi nyatanya hanya satu dari mereka yang gak punya pacar. Bisakah kamu menebak yang mana? Brian mengirimi Kim foto selfie kamar mandi yang manis, tapi perhatikan lebih dekat lagi deh raknya. Dia punya satu pisau cukur pria dan pisau cukur merah muda yang mungkin milik pacarnya. Selamat tinggal, Brian. Sementara itu, Kyle mengambil foto selfie di kamar tidurnya. Untungnya dia membiarkan lemarinya terbuka, jadi kita bisa melihat pakaian dan sepatu pacarnya. Jadi hanya Harry yang masih lajang dan Kim harus memberinya kesempatan. Jenny berjalan-jalan ke taman favoritnya, tiba-tiba dia diserang oleh kerumunan zombie. Jenny ketakutan dan mulai melarikan diri. Ada 3 rute yang mungkin dilaluinya, tapi hanya satu yang benar-benar akan membawa Jenny ke tempat berlindung. Bisakah kamu membantunya melarikan diri? Jenny harus memilih rute C. Ethan punya sebuah toko bunga yang sukses, tapi hari ini dia sangat kesal. Seseorang telah mencuri semua mawar merah dari ruang penyimpanan. Ethan menanyai 3 orang yang dicurigai di antara para stafnya. Lea, kepala toko bunga, bilang, "Aku menghabiskan sepanjang hari membuat karangan bunga dengan bunga lili merah muda untuk upacara pernikahan." Donna, sang manajer, bilang, "Aku nggak tahu siapa yang mencuri mawar-mawar itu. Aku bahkan nggak masuk ke ruang penyimpanan hari ini. Aku berkonsultasi dengan klien kita sepanjang hari." Dan akhirnya Mike, asisten toko bunga, bilang, "Mawar merah segar diantarkan pagi-pagi sekali. Aku membawanya ke ruang penyimpanan dan aku nggak pernah masuk lagi." Siapa yang berbohong? Lea, nggak ada bunga lili merah muda dalam karangan bunga yang dia buat tuh. Lauren mengubah kata sandi 6 angka di pintu kantor untuk menghindari pencurian. Dia meninggalkan petunjuk kecil ini untuk semua rekan kerjanya. Bagel, bisakah kamu menebak kode yang benar?
Untuk memecahkan misteri ini, kita harus menghitung jumlah urutan huruf dalam alfabet. B berarti 2, A berarti 1, G sama dengan 7, dan seterusnya. Jadi kata sandinya adalah 2, 1, 7, 5, 1, 2. Helen bertemu dengan seorang pria tampan di supermarket. Dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Namanya Robert dan dia datang ke sini bersama adiknya. Bisakah kamu menebak yang mana dari wanita-wanita ini yang merupakan adiknya? Wanita ketiga, dia adalah satu-satunya yang berbelanja tanpa troli atau keranjang terpisah karena Robert yang membawanya. Polisi mengejar Kendra yang baru saja merampok toko perhiasan. Remaja itu menyelinap ke sekolah terdekat dan polisi itu mengikutinya. Dia melihat hoodie Kendra di salah satu pintu dan masuk ke dalam kelas. Di sana dia melihat 4 siswa yang terlihat seperti Kendra. Bisakah kamu memutuskan siapa perampok yang sebenarnya? Yang ini adalah Kendra. Dia nggak punya buku atau pena di mejanya. Yuk kita lanjutkan dan lihat kedua gambar ini. Bisakah kamu menemukan 10 perbedaan di antara keduanya? Siap untuk melihat solusinya? Inilah 10 perbedaannya. Hari Minggu sore, kebanyakan orang menghabiskan waktu di mal setempat. Biasanya nggak ada yang terjadi di sini. Tapi tiba-tiba seorang pria merampas tas seorang wanita dan kabur. Wanita itu memanggil satpam dan berteriak, "Jangan hanya berdiri di sini, kejar dia!" Tapi si pencuri sudah menghilang di antara kerumunan orang. Bisakah kamu membantu satpam itu menemukan pencuri tadi? Dia ada di sini. Sam dipromosikan dan mengadakan pesta mewah untuk para sahabatnya, Josh, Kate, Brad, Bill, dan Holly. Semuanya berjalan dengan baik, tapi keesokan paginya Sam mendapati seseorang membobol brankas dan mencuri harta karun keluarganya, sebuah telur emas. Sam menanyai teman-temannya, tapi masing-masing bersumpah nggak ada hubungannya dengan pencurian itu. Polisi melihat foto-foto yang diambil Sam kemarin. Setelah membandingkan kedua foto tersebut, polisi menemukan si pencuri. Kamu tahu nggak? Kemarin Holly mengenakan topi yang modis. Pada foto pertama topi itu ditekan dekat ke kepalanya dan pada foto kedua topi yang sama terlihat jauh lebih tinggi. Itu karena Holly menyembunyikan telur emas di dalam topinya. Violet kembali dari perjalanan bisnis. Dia memasuki kantornya dan melihat sebuah keranjang hadiah yang indah di atas mejanya. Ada surat cinta dari seorang pengagum rahasia yang dilampirkan di dalam bungkusan itu. Violet menjadi sangat penasaran. Dia mencari 3 orang yang dicurigai dan menanyakan satu pertanyaan kepada mereka. "Apakah kamu mengirimiku keranjang hadiah itu?" Liam menjawab, "Tidak, aku akan mengirimkan bunga matahari sebagai gantinya. Aku tahu kamu menyukainya." Jason bilang, "Aku ketiduran hari ini dan aku baru saja tiba di kantor. Jadi aku nggak punya waktu untuk menyiapkan kejutan untukmu." Dan Kenny bilang, "Aku nggak mengirimkan keranjang itu, tapi ketika aku masuk ke ruanganmu di pagi hari untuk menaruh beberapa dokumen di mejamu, keranjang itu sudah ada di sana." Siapa pengagum rahasianya? Catatan cinta itu ditulis pada stiker berwarna merah muda. Kenny punya stiker note serupa di ruang kerjanya dan tulisan tangannya sangat mirip dengan catatan cinta itu. Ketahuan! Tyler menerima pesan dari pacar barunya Kitty yang mengundangnya untuk makan malam. Tyler belum pernah ke rumahnya, dia mengambil skuternya dan segera berangkat. Namun sayangnya, dia tersesat di tengah jalan. Navigatornya rusak dan menunjukkan 3 rute yang membingungkan. Bisakah kamu menebak rute mana yang mengarah ke rumah Kitty? Tyler harus mengambil rute pertama.
Alex akan pergi ke acara makan malam keluarga, tapi dia benar-benar bangkrut dan hanya punya 8 coklat. Dia harus membaginya sama rata kepada 3 saudarinya. Berapa banyak kue yang akan diterima masing-masing saudarinya? 0. Alex punya coklat, bukan kue. Ayah Nelly punya 5 anak perempuan. Nama anak perempuan tertua adalah April, anak perempuan kedua bernama May, yang ketiga adalah Juni, dan nama anak perempuan keempat adalah Julie. Bisakah kamu menebak nama anak perempuannya yang kelima? Nelly. Pameran berkebun sedang berlangsung di sebuah desa. 5 tukang kebun terbaik lokal memamerkan bunga-bunga terbaik mereka. Tapi salah satu dari mereka membawa tanaman palsu untuk mengerjai penduduk desa. Bisakah kamu menemukan tanaman palsu itu? Lebah terbang mengelilingi semua tanaman kecuali pot bunga keempat. Serangga nggak tertarik pada bunga mawar ini karena bunga ini palsu. Dylan sedang menjelajahi area hutan terpencil. Gak lama kemudian dia tersesat dan gak tahu kemana harus pergi. Untungnya dia menemukan sebuah kabin kecil di hutan dan bertemu dengan seorang rimbawan. Halo, bisakah kamu memberitahuku cara menuju stasiun kereta api? Turunlah ke jalan setapak ini sampai kamu mencapai persimpangan. Di sana kamu akan melihat sebuah batu dengan papan nama. Ingatlah, yang sebelah kiri berbohong dan yang sebelah kanan berkata jujur. Dylan mengikuti sarannya dan segera menemukan batu itu. Bisakah kamu menebak ke arah mana dia harus pergi untuk mencapai stasiun? Karena rambu sebelah kiri adalah bohong dan rambu sebelah kanan adalah benar, Dylan harus berjalan lurus ke depan. Claire mengenakan setelan putih yang modis dan berjalan-jalan. Tiba-tiba seekor anjing besar muncul entah dari mana dan melompat ke arahnya. Anjing itu mengotori pakaian Claire dengan cakarnya yang kotor. Dia sangat marah dan berteriak, "Anjing siapa nih? Bisakah kamu menemukan pemilik hewan ini?" Wanita kedua, dia mengenakan kalung yang sama dengan anjingnya. Siap untuk perjalanan detektif yang baru? Kalau begitu, kencangkan sabuk pengamanmu dan ayo mulai. Mary sedang berjalan-jalan di taman ketika dia melihat seekor anak kucing yang kelaparan. Wanita itu memutuskan untuk berbagi makanan ringannya dengan hewan tersebut. Sayangnya ada aliran sungai di antara dia dan kucing itu. Dia berjongkok untuk menarik perhatian kucing itu dan menunjukkan makanannya. Dalam sekejap, hewan itu sudah berada di sampingnya, gak ada jembatan di atas sungai, dan tetap saja kucing itu gak basah. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Peristiwa itu terjadi pada musim dingin dan aliran sungai membeku. Di sebuah danau terdapat hamparan bunga bakung. Setiap hari luasnya bertambah 2 kali lipat. Kalau diperlukan waktu 48 hari bagi hamparan tersebut untuk menutupi seluruh danau, berapa lama waktu yang diperlukan supaya hamparan tersebut dapat menutupi separuh danau? Ukuran hamparan bertambah 2 kali lipat setiap hari, jadi pada hari ke-47, hamparan akan berukuran setengah dari ukuran pada hari ke-48. Kamu berada di sebuah tempat yang disebut dunia Bobby dan hanya ada satu hukum di sana. Ada mirror atau cermin tapi nggak ada pantulan. Ada pizza dengan cheese atau keju tapi nggak ada ham. Ada paper atau lada tapi nggak ada garam. Ada door atau pintu tapi nggak ada pintu masuk atau keluar. Apakah hukum di dunia yang aneh ini? Segala sesuatu di dunia Bobby harus mengandung huruf ganda dalam namanya.
Kenneth merasa lapar, dia menemukan sebuah restoran yang menyajikan burger dan membelinya. Setelah seorang pelayan membawakan pesanannya, Kenneth pergi ke toilet untuk mencuci tangannya. Namun ketika dia kembali, burgernya sudah hilang. Pria itu melihat ke sekeliling restoran dan tahu siapa yang mengambil makan siangnya. Apakah kamu juga mengetahuinya? Pelakunya adalah wanita muda dengan seekor anjing yang duduk di kakinya dan mengendus-ngendus udara. Kalau dia hanya minum kopi, yang mana dia berpura-pura melakukannya, anjing itu nggak akan begitu tertarik kepadanya. Lihatlah kedua pria ini, yang satu bertubuh besar dan kekar, satunya lagi bertubuh pendek dan kurus. Mereka berada di sebuah kafe, meminum minuman yang sama. Pria yang lebih pendek menenggak minumannya dalam sekali teguk dan pergi. Pria yang satunya menyesap minumannya perlahan-lahan, kemudian dia jatuh ke lantai dan dibawa ke rumah sakit. Bisakah kamu menjelaskan kenapa hal itu bisa terjadi kalau mereka meminum minuman yang sama? Minuman tersebut mengandung es batu beracun. Pria yang menikmati minumannya memberikan waktu kepada es batu tersebut untuk mencair dan melepaskan racunnya, sementara pria yang lainnya tidak. Seorang syekh Arab memberitahu kedua putranya mereka harus memacu unta mereka ke kota yang jauh untuk melihat siapa yang akan mewarisi kekayaannya. Unta yang tiba paling akhir akan menang. Setelah mengembara tanpa tujuan selama berhari-hari, kedua bersaudara itu meminta nasihat dari seorang yang bijak. Setelah mendengarkan pendapatnya, mereka melompat ke atas unta dan memacu unta secepat mungkin ke tempat tujuan. Apa yang dikatakan orang itu kepada mereka? Orang bijak itu menyuruh mereka untuk menukar unta-unta mereka. Lihatlah kedua pria ini, mereka mengenakan pakaian yang serupa, keduanya memegang cangkir kopi dan secara umum tampak baik-baik saja. Tapi salah satu dari mereka adalah manusia serigala yang menyamar. Yang mana? Lihat pria di sebelah kanan deh, ada tanda aneh pada pinggiran cangkirnya. Apakah itu bekas taringnya? Selain itu pupil matanya agak memanjang dan ada desain jejak kaki pada kantong plastik yang dipegangnya. Apakah ini toko khusus untuk manusia serigala? Seorang pengusaha kaya menghilang dari kantornya. Satu-satunya yang dia tinggalkan adalah sebuah catatan dengan angka 6, 4, 9, 10, dan 11, serta sebuah kalender. Polisi memiliki 5 tersangka, semuanya adalah kenalan sang pengusaha. James, Kevin, Carol, Jason, dan Laura. Siapa yang tahu sesuatu tentang hilangnya pria itu? Jason. Angka-angka tersebut berarti bulan dalam setahun dan huruf pertama dari bulan-bulan ini membentuk namanya J-A-S-O-N. Seorang pelancong yang marah di bandara mengklaim isi bagasinya telah hilang. Saat aku mengambil koperku kosong. Aku ingin kamu mengganti kerugianku. Setelah memeriksa informasi penumpang tersebut, pihak keamanan bandara menemukan dia memang meninggalkan London dengan membawa koper yang berat. Dan sekarang tasnya kosong dan sedikit basah. Seluruh situasi itu mencurigakan. Bisakah kamu mengetahui apa yang terjadi? Penumpang tersebut meninggalkan London dengan koper penuh es. Selama penerbangan, es tersebut mencair dan pria tersebut menuntut kompensasi atas barang-barang yang hilang. Matthew membeli smartphone baru dan sebuah casing ponsel. Dia membayar $510. Harga gadget tersebut lebih mahal $500 dari harga casingnya. Berapa harga yang harus dibayar Matthew untuk ponsel tersebut? Dia membayar $505.
Tadi malam saat bulan purnama, beberapa orang menghilang di kota. Penduduk setempat percaya penculiknya adalah manusia serigala dan kamu diundang untuk menyelidiki kasus ini. Ada 3 tersangka, Jack, Levi, dan Luke, namun semuanya memiliki alibi. Jack sedang berjalan dengan pacarnya di dekat sungai, Levi sedang memilih cincin perak untuk dirinya sendiri di mall, dan Luke yang merupakan seorang penjaga museum sedang mendapat giliran kerja malam. Siapa yang bersalah? Jack berjalan di bawah bulan purnama dan gak berubah menjadi manusia serigala. Levi gak takut mengenakan cincin perak, manusia serigala, dan kemungkinan penculik adalah Luke. Asisten detektif Black, Josh, terlambat masuk kerja. Ketika dia tiba, dia menceritakan kisah berikut kepada bosnya. Aku sedang mengemudi di sepanjang jalan raya ketika aku melihat seorang pria yang gak sadarkan diri tergeletak di sisi kiri jalan. Aku mengangkatnya dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Akhirnya dia sadar. Dia bilang dia telah didorong keluar dari kendaraan yang sedang melaju. Tapi tas berisi semua uang dan dokumennya tertinggal di dalam. Anehnya, detektif Black mengatakan kepada Josh pria itu telah berbohong kepadanya. Bagaimana detektif Black mengetahuinya? Kalau pria itu memang didorong keluar dari mobil, dia pasti tergeletak di sisi kanan jalan, bukan di sisi kiri. Penjahat menangkap 3 orang pria dan mengunci mereka di ruang bawah tanah dengan hanya 1 jendela yang tinggi di atas lantai. Ketiga pria itu memutuskan setidaknya salah satu dari mereka harus melarikan diri dan memperingatkan polisi. Para pria itu berdiri di atas bahu satu sama lain, tapi yang berada di atas masih nggak bisa mencapai jendela. Tapi kemudian mereka melakukan sesuatu dan salah satu dari mereka berhasil melarikan diri. Bisakah kamu mengetahui apa yang mereka lakukan? Yang paling tinggi di antara mereka memanjat ke atas, dan karena secara proporsional, pria ini juga memiliki lengan yang lebih panjang, dia berhasil mencapai jendela. Kamu berada di sebuah ruangan tanpa jendela, ada 3 pintu yang mengarah ke luar ruangan. Tiba-tiba layar besar di dinding menyala, kamu membaca di balik setiap pintu ini ada bahaya. Pintu pertama mengarah ke gurun pasir yang panas terik, beberapa langkah lagi matahari akan membakarmu. Di balik pintu kedua, ada buaya lapar yang belum makan selama setahun. Dan pintu ketiga menyembunyikan kolam dengan air sedingin es. Untuk mencapai kebebasan, kamu harus berenang menyeberanginya. Pintu mana yang harus kamu pilih untuk bertahan hidup? Buaya memang bisa hidup tanpa makanan hingga 3 tahun, yang berarti makhluk di balik pintu kedua itu lapar dan berbahaya. Air yang membeku bisa menyebabkan syok dingin pada perenang yang gak siap. Itulah sebabnya kamu harus memilih pintu pertama. Kamu hanya perlu menunggu matahari terbenam dan berjalan melewati padang pasir. James datang ke sebuah kafe untuk minum kopi, namun ketika seorang pelayan membawakannya secangkir, pria itu menemukan seekor lalat di dalam minumannya. Dia memanggil pelayan tersebut dan menyuruhnya untuk membawakan kopi lain. Pelayan tersebut melakukannya, tapi ketika James menyesap kopi dari cangkirnya, dia menjadi sangat marah dan meminta untuk dipanggilkan manajer. Dia mengeluh karena pelayan tersebut membawakannya kopi yang sama. Bagaimana dia bisa tahu? Kopi baru itu sudah terasa manis karena James sudah menaruh gula di cangkir pertama sebelum menemukan lalat. Karena AI mengambil alih dunia, apa cara terbaik untuk memanfaatkannya selain bersenang-senang? Aku bertanya kepada AI, seperti apa karakter kartun yang paling kita cintai kalau mereka adalah manusia? Dan aku mendapatkan beberapa gambar yang cukup mengesankan. Jadi, gimana kalau kita bermain game? Aku akan nunjukin gambar AI kepadamu, dan kamu harus memberitahuku karakter kartun apa itu. Oke?
Untuk putaran pertama ini, aku memilih karakter yang paling muda. Tapi hanya karena mereka terlihat jelas bagiku, bukan berarti mereka juga akan terlihat jelas bagimu. Kamu punya waktu 7 detik untuk menebak siapa dia. Seperti gadis ini, bisakah kamu mengetahui karakter kartun yang mana dia? Ransel, tentu saja Dora si petualang. Bagaimana dengan yang ini? Yuk kita periksa, rambut merah, latar belakang pantai, itu pasti Ariel dari film Disney Little Mermaid. Kamu pasti suka film itu kan? Dan siapakah dia? Berikut ini beberapa petunjuknya. Dia tinggal di sebuah pulau dan dia sangat menyukai air lebih dari apapun. Itu Moana. Kupikir aku mungkin mengenalnya. Aku hampir nggak mengenalinya tanpa sayapnya. Itu Tinkerbell. Aku baru saja menonton live action untuk film animasi ini dan aku menyukainya. Kalau kamu belum mengetahuinya dari pakaian yang dikenakannya, itu adalah Aladdin. Aku tahu dia adalah bagian dari sebuah keluarga. Itu Peter Griffin dari Family Guy. Bagaimana dengan pria tampan ini? Aku nggak akan pernah menyangka, tapi dia adalah John Smith dari Pocahontas. Dan siapakah orang ini? Aku tahu, itu pasti Bart Simpson. Ini teka-teki untukmu, dia bernyanyi untuk burung dan dia punya 7 sahabat. Aku lupa bilang kulitnya seputih salju. Dia adalah Putri Salju. Aku harus bilang gambar-gambar tokoh kartun ini nyaris menyeramkan. Mereka terlihat begitu nyata. Tapi selanjutnya, bisakah kamu menebak siapa ini? Aku akan memberikan beberapa petunjuk. Keluarganya berbicara bahasa Spanyol dan mereka punya rumah ajaib. Ini Isabella Madrigal. Tahukah kamu bahwa Idina Menzel adalah pengisi suara karakter ini? Ini Elsa. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin membuat boneka salju dalam waktu dekat? Yang satu ini sulit. Aku bisa bilang dia penjahat dalam film Disney. Apa itu bisa membantu? Ini Lady Tremaine, dia adalah ibu tiri Cinderella yang jahat. Oke, yuk kita buat sedikit lebih rumit. Kamu punya waktu 7 detik untuk mencari tahu sekelompok karakter berikutnya. Orang ini terlihat seperti ilmuwan gila. Itu karena dia memang seperti itu. Seperti inilah penampilan Rick dari Rick and Morty kalau dia adalah orang sungguhan. Oh, aku suka kartun ini nih. Bisa kamu tebak siapa orang ini? Fred dari Scooby-Doo. Siapakah orang ini?
Siapa yang masih ingat Kim Possible? Ini dia. Oh, seekor anjing. Yuk kita lihat. Ini bukan anjing Dalmatian. Jadi anjing kartun terkenal apa lagi yang kita kenal dan sukai? Ah, itu Scooby tentu saja. Apakah ini anggota keluarga Croods? Bisa jadi, tapi bukan. Ini Fred Flintstone. Milenial akan tahu ini. Dan siapakah ini? Aku nggak akan menyangka, tapi itu adalah Charlie Brown dari film Snoopy. Yang bisa kukatakan adalah dia punya nama yang lucu. Ini adalah olive oil dari Popeye. Apakah semua orang memakan bayam mereka? Pria ini terlihat seperti anggota pemeran Kapten Fantastic. Tapi dia adalah Peter Pan. Aku cukup yakin aku mengenal orang ini. Ini adalah Ned Flanders dari The Simpsons. Katakan sesuatu, bisakah kamu bernyanyi dengan semua warna angin? Tentu saja ini adalah Pocahontas. Dan bagaimana dengan orang ini? Ini adalah Eric dari Little Mermaid. Oh, tunggu. Apa yang sedang dilakukan Ryan Gosling sebagai Ken di sini ya? Maaf, ini bukan seni yang dihasilkan AI. Ini hanya seni. Selanjutnya, bisakah kamu mengenali siapa si rambut merah ini? Itu bukan Ariel, itu pasti Merida, karakter utama dari film Brave. Apa yang sedang dilakukan bayi imut ini di sini ya? Ini Maggie Simpson. Orang ini terlihat seperti perpaduan antara Britney Spears dan Reese Witherspoon. Siapakah dia? Ini adalah Aurora dari film Putri Tidur. Siapa yang tinggal di dalam nanas di bawah laut? SpongeBob SquarePants. Seperti inilah penampilannya kalau dia menjadi manusia. Berikut ini petunjuk untukmu. Karakter ini hidup di Pandora. Ini adalah Neytiri dari film Avatar. Gadis ini punya seekor jangkrik peliharaan. Itu Mulan, tentu saja. Bagaimana dengan pria yang mengenakan bandana ini? Aku tahu, Hercules. Aku hampir nggak mengenalnya tanpa Pegasus, kuda terbangnya. Dia cantik, atau haruskah aku katakan dia Belle? Iya, dia adalah Belle dari Beauty and the Beast. Siapa gerangan orang ini? Tarzan? Oh, aku nggak nyangka dia tampak begitu modern.
siapa pria berjanggut merah muda ini? Meskipun terlihat seperti seorang koki yang unik, dia seharusnya adalah Patrick dari kartun SpongeBob. Dan bagaimana dengan wanita yang terlihat seperti peri ini? Yang ini sulit nih, dia adalah Joy dari kartun Inside Out. Rasanya aku mengenal orang ini nih, tapi gimana bisa? Dia adalah Winnie the Pooh, kalau Winnie the Pooh adalah manusia dan bukan beruang. Kupikir ini adalah karakter hewan lain yang diubah menjadi manusia. Bener kan? Iya, itu adalah Garfield. Dan bagaimana dengan pelaut ini? Seharusnya ini adalah bentuk manusia Donald Bebek. Aku harus bilang, aku berharap mereka membuat film live action dari kartun-kartun ini. Aku pasti akan nonton. Ah, seorang kakek. Dari film mana dia berasal? Ini adalah Fred dari film Up. Aku nggak mengenali gadis ini. Bisakah kamu menebak siapa dia? Dia Minion. Kalau Minion adalah manusia, itu lucu dan menyeramkan pada saat yang sama. Gimana dengan si kecil ini? Aku akan memberimu petunjuk nih. Dia adalah karakter Disney dan suka makan keju. Ini adalah versi manusia dari Mickey Tikus. Dan orang ini, teman terbaiknya adalah seekor meerkat dan babi hutan. Ini seharusnya Simba. Hakuna Matata, teman-temanku. Apa yang bisa kukatakan tentang karakter ini? Dia sangat elastis. Ini adalah Helen Parr, wanita elastis dari The Incredibles. Ingat? Kurasa ini adalah yang paling kusukai. Dia bahkan gak akan mengingat namamu beberapa detik setelah bertemu denganmu. Dan dia bisa berbicara bahasa paus. Dia adalah Dory dari film animasi Finding Nemo. Kita akan lanjutkan ke babak berikutnya, jadi peraturannya sedikit berubah ya. Aku akan membuat kamu lebih sulit untuk menebak siapa karakternya. Aku akan tunjukkan sebuah benda yang dimiliki oleh karakter kartun. Kamu harus menebak kartun apa itu. Oke? Kamu punya waktu 7 detik untuk menebaknya. Trisula ini milik siapa? Ini terlalu gampang ya. Itu milik Raja Triton Ayah Ariel. Ini terlihat lebih rumit. Jubah biru dengan sulaman emas. Itu hanya mungkin milik Beast. Dari Beauty and the Beast, ini adalah pakaiannya saat dia berdansa dengan Belle dalam adegan epik itu. Sandal kaca ini milik siapa? Milik Cinderella tentu saja. Kalung biru. Ini dari Pocahontas, tapi cuma penggemar berat Disney yang akan mengetahuinya. Rebana? Siapa yang memainkan Rebana?
Yang ini sulit nih. Ini adalah Esmeralda dari Hunchback of Notre Dame. Topi ini terlihat seperti milik bajak laut, kan? Karena ini memang milik Kapten Hook dari Peter Pan. Topi koki, tapi kenapa ukurannya sangat kecil? Oh, karena itu milik Remy dari Ratatouille. Bener kan? Siapa yang membawa busur dan anak panah saat ini? Kukira nggak banyak orang yang melakukannya, tapi Merida melakukannya. Apakah game ini membuatmu ingin menonton ulang semua film animasi favoritmu? Aku selalu menginginkan skuter, tapi milik siapa ya yang satu ini? Ah, Lucas Yerto. Aku ingat topi ini. Kurasa Joe dari film Soul menggunakannya, kan? Mr. Potato Head, menurutku dia bukan milik karakter tertentu, tapi dia berasal dari Toy Story. Tongkat ini terlihat cukup penting dan prasejarah. Milik siapa ya? Itu milik Grant dari film Croods. Kamu akan menyukainya. Selamat untuk siapa saja yang berhasil menjawab sebagian besar pertanyaan terakhir dengan benar. Pertanyaan-pertanyaan itu cukup sulit. Sekarang untuk babak selanjutnya, gimana kalau kita bermain-main dengan alat AI kita? Seperti apa penampilan orang-orang dan karakter terkenal jika mereka hidup di zaman yang berbeda? Yuk kita lihat. Menurutmu, siapakah ini? Kita semua menyukai aura Spider-Man, tapi seperti inilah penampilannya kalau dia hidup di era Victoria sekitar tahun 1800. Tentu saja dia akan tetap mengenakan topeng merahnya, tapi bahkan pahlawan super pun harus berpenampilan formal saat itu. Itulah sebabnya dia mengenakan rompi dengan kancing emas yang terlihat berharga. Dan yang gak kalah penting, Spider-Man ini punya jubah panjang yang biasa dipakai pria. Bisakah kamu mengetahui pahlawan super yang mana ini? Ini Doctor Strange, tapi kami telah mengubahnya sedikit. Doctor Strange sudah terlihat seperti berasal dari periode waktu yang berbeda, kan? Jadi kami membuatnya terlihat seperti pahlawan super atau dokter modern. Sejarah diciptakan oleh para pahlawan super dalam kehidupan nyata. Mereka nggak punya kekuatan sihir, tapi pasti mereka melakukan keajaiban pada masanya. Bisakah kamu menebak siapa yang dimaksud? Itu Einstein. Dia lahir pada tahun 1500-an tentu saja. Rambutnya akan lebih licin dan mungkin di belah tengah. Kita akan melihatnya dengan dada yang membusung dan ekspresi yang netral. Yang paling penting dia akan mengenakan sepatu bangsawan yang lucu dengan renda-renda yang halus. Bisakah kamu mengetahui siapa pria ini? Ini adalah Beethoven kalau Beethoven menjadi orang dewasa di awal tahun 2000-an. Kurasa dia akan terlihat seperti anggota Backstreet Boys atau NSYNC. Tentu saja nggak ada rambut yang gila karena dia akan punya potongan buzz cut. Sejujurnya, kupikir aku menyukai versi dia yang ini. Dan bagaimana dengan orang ini? Mungkinkah itu Van Gogh? Yuk, mungkin seperti inilah penampilannya kalau dia adalah anggota Gen Z. Aku hanya akan mengatakan bahwa namanya sama dengan nama hari dalam seminggu.
Dia akan menjadi Wednesday Addams kalau dia dilahirkan di Florida pada awal tahun 2000-an. Rambutnya akan berwarna jauh lebih terang dan di alam semesta ini dia nggak akan alergi terhadap warna. Itu nggak mungkin terjadi kalau kamu tinggal di negara bagian sunshine. Aku akan membawa beberapa selebriti kelas atas ke dalam permainan kita. Bisakah kamu menebak siapa selebriti ini? Ini adalah Miss Gomez, maksudku Selena Gomez. Kalau dia lahir pada tahun 1920-an ya, kurasa dia akan digambarkan mengenakan gaun polkadot yang indah dengan tatanan rambut pendek dan topi cloche. Bagaimana dengan orang ini? Siapa lagi kalau bukan Brad Pitt? Tapi seandainya dia tinggal di Mesir kuno, aku harus bilang tunik pastel ini sangat cocok untuknya. Kita melihatnya di Troy dan dia pasti bisa memakai sandal. Yuk kita lompat ke masa depan. AI kita telah menghasilkan penampilan beberapa selebriti 40 tahun dari sekarang. Bisakah kamu mengetahui siapa ini? Ini adalah Harry Styles kalau dia berusia 70 tahun. Menurutku, perpaduan antara Jim Carrey yang sudah tua dengan Daniel Craig. Ya nggak sih? Dan siapakah ini? Kupikir rambutnya sudah menunjukkannya. Itu Billie Eilish. Dengan rambut beruban alami, dia terlihat seperti Tilda Swinton di Narnia. Cantik sih kalau menurutku. Oh, lihat siapa yang kembali ke sini. Ini adalah versi tua dari Ryan Gosling. Kali ini bukan karena kesalahan ya. Sekian untuk keseruan AI kita. Kuharap kalian bisa menebak sebagian besar dengan benar. Sampai jumpa!